Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Debara Talk. Kali ini kita akan membahas tentang Kamus Cakap Anak Medan langsung dengan penulis bukunya, Bang Choking Susilo-Sakeh. Dan bagi Anda yang menonton video ini, saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Ini kalau bagi saya pribadi, Bang Choking ini adalah suhu, guru, yang ngajarin nulis, senior juga abang. Nah, kalau di sehari-hari Bang Choking ini adalah wartawan senior di Kota Medan, juga budayawan, seniman, pengurus bola, dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita ngobrol dengan Bang Choking ini banyak nih yang bisa diomongin, bisa dari sisi budaya, sejarah, politik lokal, bola. Apalagi sekarang Bang Choking juga suka sepeda juga, saya lihat di sosmednya. Nah, tapi kali ini kita akan ngomongin buku nih Bang, buku Cakap Anak Medan. Nah, yang pertama tentu Cakap Anak Medan ini kan sebuah hal yang unik ya, karena selain dipergunakan oleh orang-orang Medan, juga banyak dipergunakan oleh orang-orang luar Medan yang datang ke Medan gitu Bang. Jadi saya banyak bertemu orang di Jawa, karena saya sekarang tinggal di Jakarta, banyak bertemu orang yang bilang sering menonton acara-acara di YouTube itu karena suka dengan logat Medannya gitu. Nah, sebenarnya Bang, apa yang menarik dari Cakap Anak Medan ini sehingga Abang juga tertarik untuk membuatnya sebagai buku? Ya, jadi pertama itu bahwa Cakap Anak Medan ini adalah sebuah produk budaya, produk kebudayaan masyarakat Kota Medan. Dan masyarakat Kota Medan itu sesungguhnya masyarakatnya unik, sangat unik gitu, dibanding dengan kota-kota besar lain. Bahwa kota besar sebagaimana lazimnya adalah kota yang multikultur. Namun di Medan ini, Kota Medan itu tidak sekedar multikultur, namun juga di Medan itu menarik dan bahkan satu-satunya merasa di Indonesia ini, di mana sebuah kota tidak ada satupun etnis yang mendominasi etnis lainnya. Jadi di Medan ini dikenal etnis tempatannya itu adalah etnis Melayu di hulu dan etnis Karo di hulu dan etnis Melayu di hilir. Kemudian etnis pendatang mayoritas itu Jawa, dan etnis yang menguasai perekonomian di Cina. Namun dari etnis ini tidak ada satupun yang mendominasi atau menghegemoni etnis lainnya. Jadi percampuran etnis, percampuran budaya di Kota Medan itu sangat unik dibandingkan kota-kota lainnya. Dengan demikian, Cakap Anak Medan sebagai produk percampuran etnis tadi juga menjadi unik sesungguhnya. Cuma sampai saya berniat menulis buku itu, Cakap Anak Medan ini tidak ada satupun dokumentasi dalam bentuk buku yang mendokumentasikan kosakata Cakap Anak Medan ini. Itu satu hal yang mendorong saya menuliskan buku. Kedua, ada satu periode di mana pada saat banyak anak-anak Medan belajar menempuh pendidikan lebih tingginya di Jawa, dan kemudian mereka pulang, itu ada periode bahwa mereka merasa Cakap Anak Medan itu adalah cakap anak-anak pasaran. Sehingga Cakap Anak Medan itu dianggap tidak layak menjadi cakap di kalangan kampus misalnya, atau di kalangan di perbincangan ilmiah. Padahal sesungguhnya Cakap Anak Medan itu wajib juga terjadi di kampus atau di acara-acara ilmiah. Nah, jadi target pertama saya itu dokumentasi, dan kedua mensosialisasikan Cakap Anak Medan, bahwa Cakap Medan itu sesungguhnya unik dan keren. Itu Nah, kalau gini Bang, kalau pers kan pada zaman saya kuliah dulu jarang saya lihat itu koran-koran Medan itu menggunakan atau memasukkan istilah Medan. Yang paling-paling dulu pernah saya ingat di Waspada pernah ada kata libas misalnya, kalau bikin berita bola libas, atau misalnya manyomah gitu-gitu. Tapi kalau saya lihat sangat jarang. Apakah Abang melihat media juga berperan ini untuk membuat Cakap Medan ini dilupakan orang?
Ya, jadi itu juga menjadi masalah bahwa ada satu periode di mana orang Medan itu menganggap cakap anak Medan itu kosakata anak Medan, cakap anak Medan itu dianggap kosakata pasaran. Ya. Apalagi pada saat itu sedang pada periode gencar-gencarnya kita mengkampanyekan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Tapi ketika Jawa Pos Group menerbitkan Pos Metro Medan misalnya, itu salah satu ciri khas dan yang mendongkrak Pos Metro Medan itu adalah keberanian menggunakan kosakata cakap anak Medan menjadi gaya berita mereka gitu. Betul. Itu tidak bisa dipungkiri, dan sampai sekarang betul. Langkah-langkah itu banyak diikuti oleh saya ingat itu Bang media-media lainnya. Karena angkatan media saya lain. itu Medan Express dan sebagainya yang kita bikin, ada Amangoy segala macam waktu itu ya. Ada rubrik yang pakai istilah lokal ya waktu itu ya. Ya. Dan itu kan sampai sekarang mudah-mudahan banyak media yang mengikuti langkah itu. Nah gini Bang Nas, sekarang ini kan setelah zaman sosmed, ini kalau saya lihat banyak orang-orang luar itu yang menyukai logat Medan ini terbukti dari banyaknya akun-akun sosmed itu yang pakai logat Medan dan laku. Misalnya, ini saya catat ya, ada kalau di Instagram dan YouTube itu ada Mak Gandam, ada Mak Peti atau Arif Muhammad, ada Taupoi Tembung, ada AF2C, ada Mak Ele, ada Warintil sekarang. Nah, semuanya itu kan pakai logat Medan, makanya dia booming. Nah, kalau menurut Abang gimana nih peran mereka ini, Bang? Saya pernah menonton beberapa tayangan mereka, bahwa satu sisi saya bangga bahwa mereka berani menampilkan logat Medan sebagai ciri khasnya gitu. Cuma di satu hal barangkali ada juga kelemahan barangkali, bukan kesalahan gitu, bahwa logat kosakata cakap Medan itu kan keras aksentuasinya itu kerasnya itu beda dengan sehingga kita bercampur antara kerasnya aksen Batak, Toba dengan Medan itu sungguhnya beda gitu. Beberapa tayangan itu saya lihat sebetulnya lebih aksennya itu aksen Toba gitu, bukan aksen logatnya Medan. Aja yang dilogat-logatkan dilogatnya ke Medan, tapi sebetulnya bahasa Indonesia ya. Karakter masih lebih mendekati karakter Toba. Iya. Tapi itu pun kelemahan sedikit aja lah, karena mungkin yang paling gampang, paling populer di luar kan mungkin Medan itu dianggap etnis Toba gitu, Batak Toba gitu. Padahal sesungguhnya tidak, logat Medan itu lebih tidak sekeras logatnya Batak Toba gitu. Jadi sebetulnya di kosakatanya ya, bukan di aksennya sebenarnya ya, cakap Medan. Iya. Karena selama ini orang-orang itu kalau udah beraksen Medan udah menganggap itu cakap Medan, padahal itu sekata bahasa Indonesia semua. Iya. Jadi sebetulnya kosakata anak Medan itu kan dia ada yang memang diserap bahasa Indonesia, diserap dari bahasa asing, dari bahasa etnis lain menjadi bahasa cakap anak Medan. Ada juga yang perubahan makna gitu. Iya. Jadi bukan logat Medan sungguhnya, tapi kosakatanya itu sungguhnya. Iya. Perubahan makna itu misalnya, itu memang salah satu perhatian kita, kenapa kemudian saya cenderung lebih mempercepat penelitian buku ini gitu. Dan kebetulan saat itu wakil wali kota Medan Ahyar Nasution sering dalam setiap kesempatan itu mengajak, mendorong, bahkan mengkritik radio-radio Medan, anak muda ini untuk bangga memperkenalkan cakap anak Medan. Itu juga yang mudah-mudahan, terutama juga dengan buku inilah belakangan ini, dengan gencarnya buku ini
ada perubahan gitu, ada rasa kebanggaan. Ya. Sudah muncul rasa kebanggaan anak-anak penyiar-penyiar muda radio di Medan ini untuk mempergunakan Cakap Anak Medan. Medan sendiri sebetulnya kan kendala, salah satu masalah kota Medan itu skala yang banyak disepakati oleh banyak kalangan di Medan. Bahwa Medan itu sekarang adalah kota yang kehilangan identitas. Nah, identitasnya itu baik berupa simbol-simbol atau maupun termasuk Cakap Anak Medan itu menjadi sebuah identitas gitu. Ya. Nah, ada kesadaran bersama belakangan ini muncul untuk bagaimana menimbulkan kembali identitas kota Medan. Dan alhamdulillah Cakap Anak Medan ini sambutannya cukup positif. Mudah-mudahan akan menjadi sebuah identitas bagi anak Medan ke depannya gitu. Ada nggak Bang semacam komunitas misalnya atau semacam pemerhati Cakap Anak Medan ini? Saya baru juga ada dengar, seiring terbit buku ini ada juga katanya kelompok-kelompok kecil komunitas yang intens mendiskusikan ini. Kemarin dia pernah ngajak juga buat pertemuan FJP atau apa gitu, tapi belum terlaksana gitu. Tapi ada banyak permintaan lah. Ya. Ada banyak permintaan, termasuk ada penyelenggara membuat podcast di Medan Anak Muda itu, anak muda yang banyak menawari saya gitu untuk terlibat gitu, dan saya sambut positif gitu. Artinya belakangan ini saya anggap ada kebanggaan anak muda terutama gitu. Ya. Karena sesungguhnya kan Cakap Anak Medan di kalangan anak muda mereka gunakan sehari-hari. Iya, iya. Tapi celakanya kemarin mereka itu merasa kurang pede membawa Cakap Anak Medan ini ke tempat ke ruang publik gitu. Tapi mudah-mudahan dengan mudah-mudahan dengan ada buku ini sudah muncul kebanggaan anak-anak muda itu. Karena kalau orang-orang kayak kami di rantau kalau dengar Cakap Medan langsung bilang tuh Medan kali kau, langsung gitu tuh. Ya. Termasuk juga berkali dukungan kawan-kawan di Jakarta lah, banyak tokoh-tokoh di Senayan itu yang menelepon saya gitu, yang menyambut positif gitu. Penulisan buku ini walaupun sederhana dan jauh dari sempurna, tapi mereka menyambut positif gitu. Kalau kita yang di rantau memang Bang, saking rindunya Cakap Medan ini justru kadang-kadang kita tuh ngumpul itu cuma buat bercakap Medan aja. Jadi kalau ngumpul itu jadi Cakap Medan aja, karena mendengar aja udah lepas rindu gitu. Ada ngobrol aja. Atau gini Bang, misalnya kalau ada kita punya kosakata baru nih misalnya, kemana kita akan ngasih tahu? Oh ya, memang saya sudah banyak dapat masukan lah dari kosakata baru gitu. Saya memang rencana mau buka semacam apa barangkali ya. Apakah belum tahu bentuknya, tapi nanti yang menampung gitu. Tapi melalui medsos ada beberapa orang yang banyak lah memberi masukan. Ada beberapa kosakata yang belum masuk, termasuk juga sejarah sebuah kata gitu. Ada juga yang kan. Dan banyak saran lah, termasuk ada saran supaya pada cetakan berikutnya itu bagaimana kalau disebutkan juga contoh kalimat gitu. Iya. Tapi setiap kosakata itu ada contoh kalimatnya gitu. Iya. Nah, itu memang sudah jadi apa saya, dan mungkin yang cetakan berikutnya itu mungkin akan lebih tebal lagi gitu. Iya. Tapi saya sedang berpikir. Saya sedang berpikir bagaimana membuka apa gitu ya, atau apa email atau apa gitu untuk menampung itu gitu. Iya. Kenapa misalnya kemarin air putih itu disebut teh misalnya di Medan, itu kan Iya. Ya, termasuk itulah pajak. Kenapa disebut pajak? Itu kan tidak saya sebutkan latar belakangnya gitu. Kenapa galon bukan SPBU gitu. Iya. Itu barangkali ada saran gitu kan yang perlu dimasukkan. Kemarin bahkan Balai Bahasa itu
ngajak kerjasama gitu Balai Bahasa Sumatera Utara gitu. Karena mereka juga heran gitu. Biasanya mereka kalau menerbitkan sebuah kamus gitu, mereka itu tim gitu. Sementara saya kerja sendiri gitu kan. Makanya mereka juga menawarkan gimana kita kerjasama gitu sehingga ke depannya, dan itu tahun yang menarik gitu. Iya. Nah ini kan bahasa-bahasa lain Bang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Batak. Ini kan udah ada di Google Translate. Ada rencana nggak? Iya. Mau ke situ? Ya ada. Bahkan kemarin sebetulnya kan ada penerbit di Malaysia, di Singapura. Ada kawan yang mencoba menchannelkan penerbit Singapura. Dia sudah menawarkan menerbitkannya dalam edisi bahasa Inggris gitu. Oleh penerbit Singapura ini. Cuma saya waktu itu katakan nantilah nunggu edisi berikutnya lebih lengkap gitu. Iya. Jadi nanti yang edisi berikutnya mudah-mudahan bisa lebih lengkap, baru diterbitkan dalam bahasa Inggris. Mereka Iya. Menarik itu. Oke Bang, terakhir Bang, apa harapan Abang nih ke ya bukan cuma anak muda lah, ke seluruh orang karena orang Medan itu unik, karena siapapun yang pernah tinggal di Medan, baik dia orang Medan atau orang luar Medan, itu selalu merasa dia orang Medan. Nah, apa kira-kira harapan Abang ke seluruh komunitas keluarga besar Medan ini terhadap Cakap Anak Medan ini? Jadi kan selama ini barangkali yang selalu menjadi kebanggaan orang Medan itu kan kuliner. Kuliner Medan itu kan dianggap cuma ada dua rasa, enak dan enak sekali. Dan kuliner itu kan sebetulnya, kenapa kuliner Medan itu enak dan cuma enak dan enak sekali? Karena itu percampuran masakan dari berbagai etnis. Dan orang Medan yang spontan, yang berani itu, mereka berani mempergunakan bumbu gitu, sehingga mie Aceh Medan lebih enak dari mie Aceh di Aceh. Rendang Medan itu lebih enak dari rendangnya di Padang sana kan gitu. Maka saya berharap Cakap Anak Medan ini juga nanti menjadi sebuah cakap yang lebih membanggakan dibanding cakap lu gua gitulah. Betul. Selama ini siapapun orang apapun yang datang ke Jakarta itu dia merasa bangga kalau dijajah oleh etnis Betawi kan gitu. Sehingga dia harus bisa lu gua gitu. Nah, kita kepingin di Medan, siapapun orang yang di Medan, Anak Medan itu bangga dengan Cakap Anak Medan. Bahwa Cakap Anak Medan itu unik, khas dan punya sejarah peradaban yang panjang, gitu. Sejarah yang panjang. Dan bukan bahasa pasaran, gitu. Dia bukan bahasa slang. Gitu. Jadi itu target saya, keinginan saya itu bagaimana Cakap Anak Medan itu menjadi sebuah cakap yang diperhitungkan, sangat diperhitungkan di Indonesia nih gitu lah. Ada rencana Bang mau bikin edisi ininya, lanjutannya? Ada, itulah makanya saya ngumpuli tambahan itu gitu. Jadi itu sudah kesiapkan gitu. Dan mudah-mudahan yang banyak yang dukung gitu. Ya. Dan buku ini sendiri kan ketika terbitan yang awal itu kan diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Timur Aceh. Itu operasinya terbatas, tapi kemudian oleh Bapak Sumut itu ternyata sangat banyak. Sumut mendistribusikannya ke seluruh relasinya di seluruh kantor cabang, termasuk di Jakarta ada 3 cabang. Iya. Itu ada ribuan mereka cetak. Kalau salah 5.000. Jadi artinya supporting itu cukup banyak gitu. Iya. Makanya saya bersemangat membuat edisi berikutnya yang lebih lengkap. Oke Bang, mudah-mudahan apa yang udah Abang mulai ini nanti menular ke yang lain-lain untuk tetap mempertahankan Cakap Anak Medan ini, sehingga nanti kita punya kamus kayak Oxford gitu nanti kalau bisa nanti. Iya. Karena kalau kita lihat di film-film itu, waktu mereka membuat kamus Oxford itu juga begitu Bang, perkatanya itu dibikin sejarahnya gitu. Iya.
Mudah-mudahan nanti ya memang kemarin itu kan konsep awal saya kan bagaimana orang walaupun ini namanya kamus tapi tidak serius gitu. Sehingga orang membacanya tidak seperti membaca kamus, tapi membacanya bisa ketawa-ketawa, bisa ingat masa lalunya gitu. Bisa ketawa-ketawa, mengingat sebuah kata itu gitu. Itu target saya sebenarnya. Tapi kemudian dalam perjalanannya memang ada masukan-masukan bagaimana sih dibuat sedikit serius misalnya dan sebagainya. Kayak kami kan generasi kami begitu baca kata bonbon itu langsung ingat tuh bonbon gitu kan. Kapan bilang bonbon gitu kan. Ada kita ke masa lalu kita gitu. Kita betul. Bisa lalu kata-kata itu mengiring kita ke masa lalu kita gitu. Betul. Oke, baik Bang, terima kasih banyak Bang atas waktunya dan bincang-bincangnya di Debara Talk ini. Mudah-mudahan yang menonton juga nanti bisa mencari-cari juga kira-kira kata-kata apa lagi yang ada buat tambahan di Kamus Cakap Medan ini. Nanti akan kita sampaikan juga ke Abang nanti kalau ada tambahan kira-kira. Oke, terima kasih Denny. Terima kasih banyak Bang. Selamat. Demikianlah penonton semua bincang-bincang Debara Talk kita dengan Bang Choking Susilo Sakeh, dan sampai ketemu di topik berikutnya. Terima kasih.